Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Sebelum melanjutkan menonton channel ini, terima kasih. Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita bakal kupas lebih dalam soal sistem dukungan dan layanan pembelajaran buat peserta didik berkebutuhan khusus, PDBK ya singkatannya, di Indonesia. Nah, obrolan kita ini sumbernya dari rangkuman materi yang kelihatannya sih kayak panduan atau materi pelatihan resmi yang Anda bagikan ke kita. Ya, topik yang penting banget ini. Dan materinya memang menyajikan kerangka kerja yang kelihatannya cukup detail ya. Betul. Jadi misi kita bareng-bareng nih, mau coba urai komponen-komponen pentingnya, mulai dari struktur dukungan yang luas, melibatkan banyak pihak gitu, sampai ke strategi pembelajarannya yang spesifik. Biar Anda semua dapat gambaran yang lebih jelas lah, gimana pendidikan inklusif ini coba difasilitasi lewat kerangka kerja ini. Oke deh, mari kita bedah yuk. Saya penasaran banget sih gimana sistemnya rapi di atas kertas ini diuraikannya, apa aja elemen kuncinya menurut materi ini, dan ya implikasinya apa aja. Baik. Kita bisa mulai dari gambaran besarnya dulu kali ya, sistem pendukungnya gitu yang ada di sekitar peserta didik. Boleh, ide bagus. Kita lihat jaringan pendukungnya dulu ya. Yang langsung kelihatan menonjol buat saya dari materi ini tuh penekanan kuat di kolaborasi. Jadi jelas ya, ini bukan cuma urusan sekolah aja kan. Siapa aja nih pihak-pihak kunci yang disebut di sini dalam jejaring kolaborasi ini? Tepat sekali, kolaborasi itu kayaknya kata kuncinya ya. Sumber ini nyebutin jelas banget peran penting orang tua, terus rekan sebaya ya teman sekelasnya PDBK itu, sama rekan sejawat, guru-guru lain gitu. Tapi yang juga ditekankan banget itu, adanya satu lembaga formal namanya ULD atau Unit Layanan Disabilitas. Cuma, perlu dicatat juga sistem dukungannya ini digambarin lebih luas lagi loh. Oh ya, emang apalagi elemen pendukung lain yang disebut di materi ini? Dokumen ini nyantumin juga keterlibatan profesional ahli. Ya, kayak terapis atau psikolog gitu, tergantung kebutuhan PDBK-nya. Terus ada pusat sumber, yang kayaknya fungsinya jadi pusat informasi sama layanan pendukung gitu. Terus, tentu aja, sekolah luar biasa atau SLBSK itu tetap diakui sebagai bagian ekosistemnya. Ada juga peran LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Nah, ini penting buat nyiapin gurunya kan? Yang menarik nih, DUDI, dunia usaha dan dunia industri juga disebut. Mungkin ini kaitannya buat persiapan PDBK masuk dunia kerja atau lanjut studi ya. Program transisi itu sendiri juga disebut secara spesifik, sama peran organisasi masyarakat sipil yang fokus ke isu disabilitas. Wah, lengkap juga ya jejaringnya. Nah, soal ULD tadi, Unit Layanan Disabilitas, kayaknya posisinya strategis banget ya ini. Gimana materi ini jelasin peran sama fungsi ULD secara spesifik? Iya, peran ULD ini memang kelihatan sentral. Sumber yang Anda kasih ini ngejelasin kalau pembentukan ULD ini amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, yang menarik di sini, menurut saya ya, bukan cuma daftar fungsinya aja, tapi penekanan ke amanat UU. Sama tujuan utamanya itu loh, mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan buat penyandang disabilitas. Biar bisa hidup sejahtera, mandiri, tanpa diskriminasi. Jadi ULD ini diposisikan bukan cuma unit teknis, tapi kayak pilar buat mastiin sistem ini akuntabel gitu dalam memenuhi hak-hak tadi. Jadi ada landasan hukum dan filosofis yang kuat ya di balik ULD ini, bukan sekedar unit operasional biasa. Terus gimana tujuan besar itu diterjemahkan jadi fungsi nyata di bidang pendidikan menurut materi ini? Dokumen ini ngelis beberapa fungsi kunci ULD di konteks pendidikan. Pertama, ningkatin kompetensi pendidik sama tenaga kependidikan di sekolah inklusif. Kedua, nyediain pendampingan, ya buat sekolah, guru, atau orang tua. Ketiga, ULD ini punya peran buat ngembangin program kompensatorik. Nah, ini nanti kita bahas lagi. Keempat, fasilitasi media pembelajaran sama alat bantu yang aksesibel buat PDBK. Kelima, terlibat di deteksi dini sama intervensi dini. Keenam, jadi pusat data dan informasi soal disabilitas. Ketujuh, nyediain layanan konsultasi. Dan kedelapan, bangun kerjasama dengan pihak lain buat nguatin ekosistem dukungannya.
Ngerti-ngerti. Jadi ULD ini semacam koordinator atau pusat sumber daya gitu ya, buat dukung pendidikan inklusif biar lebih sistematis. Oke, itu tadi sistem pendukung di sekitar PDBK. Sekarang, gimana soal alur layanan pembelajarannya sendiri? Materi ini kayaknya ngasih tahapan yang cukup jelas ya. Betul banget. Kerangka kerja di sumber ini ngegambarin alur layanan pembelajaran yang sangat terstruktur. Mulai dari 1. Identifikasi. Ini proses awal buat ngenalin karakteristik PDBK. 2. Assessment. Ini ngumpulin data lebih dalam. 3. Nyusun PPI atau program pembelajaran individual, dasarnya ya hasil asesmen tadi. 4. Pakai perangkat ajar akomodatif pas belajar mengajar. 5. Ngelaksanain program khusus dan atau program kompensatorik, kalau memang perlu dukungan tambahan. Coba kita lihat sekilas tahapannya, mulai dari identifikasi. Ini tuh sekedar guru ngelihatin aja gitu siapa yang kelihatan beda atau kesulitan di kelas. Sumber ini ngegambarnya lebih dari sekedar ngeliatin sih. Istilahnya itu menemukenali karakteristik unik PDBK. Prosesnya memang seringnya diawali dari pengamatan ya. Lihat perilaku, kemampuan akademik, interaksi sosial, atau hambatan lain yang kelihatan di siswa. Ini langkah awal yang penting banget buat sadar kalau, mungkin ada kebutuhan khusus nih yang perlu diperhatiin lebih lanjut. Oke, jadi ditemukan Ali dulu kebutuhannya lewat identifikasi. Terus langkah berikutnya? Assessment. Apa bedanya assessment sama identifikasi awal tadi? Nah, asesmen ini digambarin sebagai proses yang lebih formal, lebih sistematis, dan mendalam. Dokumen ini bilang ini pengumpulan data yang menyeluruh. Tujuannya jelas banget, biar dapat pemahaman komprehensif soal kekuatan, kelemahan, kebutuhan, sama hambatan belajar PDBK. Jadi ini jadi dasar yang kuat buat ngerancang layanan pendidikan yang pas. Nggak bisa asal kasih intervensi kan? Harus ada data asesmen yang valid dulu. Gimana cara asesmen ini dilakuin menurut materi kita? Ada strategi atau langkah-langkah spesifiknya gitu? Ada. Materi ini nyebutin beberapa langkahnya. Mulai dari nentuin jenis asesmen yang pas, misalnya akademik, fungsional, atau perilaku. Terus ngembangin atau milih instrumen asesmennya, habis itu ya dilaksanain asesmennya. Terus, datanya dianalisis dengan cermat. Ada juga penekanan soal case conference. Jadi kayak rapat kasus gitu, ngelibatin guru kelas, GPK kalau ada, orang tua, terapis, kepala sekolah, buat bahas hasil asesmen sama ngerencanain tindak lanjut. Terakhir, penting banget buat dokumentasiin semua proses dan hasilnya. Prosesnya lumayan lengkap ya, biar diagnosis dan perencananya akurat. Nah, setelah data asesmen kekumpul dan dianalisis, baru disusun PPI atau program pembelajaran individual. Siapa aja yang terlibat bikin PPI ini? Dan apa aja sih isinya? Menurut dokumen ini, yang nyusun PPI itu tim, disebutnya tim PPI. Tim ini nanti ketemu buat analisis hasil asesmen sama ada disebut planning matrix juga sih, tapi nggak dijelasin detail isinya apa. Jadi kita fokus ke hasil analisisnya aja ya. Nah, dari analisis mendalam itu, tim PPI ini nentuin beberapa komponen penting di dalam PPI buat si PDBK itu. Apa aja tuh komponen pentingnya? Pertama, nentuin tujuan jangka panjang. Ini biasanya ngacu ke target KD atau capaian pembelajaran umum, tapi disesuaikan sama kondisi dan potensi PDBK-nya. Kedua, nah ini nih yang menurut saya bagian strategisnya PPI, yaitu nentuin tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek ini intinya kayak mecah tujuan jangka panjang jadi langkah-langkah atau indikator yang lebih kecil, lebih bisa diukur, dan lebih mungkin dicapai sama PDBK dalam waktu tertentu, misalnya 1 semester atau 1 tahun ajaran, biar kelihatan progresnya gitu. Ketiga, nentuin materi belajar yang spesifik buat dukung tujuan tadi. Keempat, ngerancang strategi pembelajaran yang paling pas buat PDBK. Ya, lihat gaya belajar sama kebutuhannya. Oh, jadi PPI ini kayak peta jalan yang personal banget ya buat PDBK. Ada tujuan besarnya jangka panjang, tapi ada juga target-target kecil yang jelas jangka pendek buat ke sana. Jadi jelas arahnya buat guru sama PDBK-nya juga. Persis. Tujuannya yang ngasih panduan yang terstruktur dan terukur buat pembelajaran PDBK. Biar semua usaha dan intervensi itu benar-benar ngarah ke pencapaian kompetensi yang diharapkan, sesuai kecepatan dan kapasitas PDBK itu sendiri. Oke, perencanaannya udah mateng di PPI. Terus implementasinya gimana di kelas sehari-hari? Materi ini pakai istilah perangkat ajar akomodatif. Bisa dijelasin lagi nggak maksudnya apa dan contohnya gimana? Contoh yang dikasih di sumber ini itu RPP akomodatif atau modul ajar akomodatif.
Intinya sih, ini perangkat atau materi belajar yang dibikin fleksibel biar bisa ngakomodir kebutuhan belajar semua siswa di kelas, termasuk PDBK. Bukan berarti bikin RPP atau modul yang beda total buat PDBK ya, tapi RPP modul biasa yang udah diubah atau ditambahin penyesuaian-penyesuaian tertentu. Nah, dasarnya ya dari data assessment sama tujuan di PPI tadi. Penyesuaiannya kayak gimana tuh? Ada bentuk-bentuk spesifik yang disebut? Penyesuaian ini sebenarnya yang disebut adaptasi kurikulum. Sumber ini nyebutin beberapa bentuk adaptasi yang bisa dilakuin guru. Misalnya, modifikasi yang ngubah tingkat sulitnya tugas atau materi. Terus eskalasi, ini buat PDBK yang kemampuannya malah di atas rata-rata di bidang tertentu, jadi tantangannya ditambah. Ada simplifikasi, nyederhanain bahasa, konsep, atau instruksi. Terus substitusi, ganti tugas, materi, atau cara nyampeinnya. Misal, tugas nulis diganti presentasi lisan, gitu. Ada juga omisi, ini ngilangin bagian kurikulum atau materi yang dianggap nggak penting banget atau terlalu sulit dan nggak relevan sama tujuan utama PDBK. Sama duplikasi, kasih materi atau latihan yang sama kayak siswa lain, tapi mungkin dikasih bantuan, waktu ekstra, atau formatnya beda. Wah, omisi atau ngilangin materi ya, itu lumayan signifikan juga ya pendekatannya. Menarik, kelihatan fleksibel banget. Adaptasi ini bisa diterapin di area pembelajaran mana aja? Materi ini nyebutin bisa dilakuin di 4 area utama. 1, tujuan pembelajaran itu sendiri, mungkin targetnya disesuaiin. 2, proses belajar mengajar. Ini soal strategi, metode, media, pengelolaan kelas. 3, isi materi belajarnya. Ya soal milih, nyederhanain, atau nambahin. 4, penilaian. Baik yang formatif pas belajar atau sumatif di akhir. Misalnya bentuk soalnya, waktu ngerjainnya, atau cara jawabnya. Jadi kuncinya di fleksibilitas guru ya, buat nyesuaiin macam-macam aspek pembelajaran, biar PDBK bisa ikut serta dan capai tujuannya. Nah, terus gimana sama istilah program kompensatorik yang juga disebut tadi? Ini bagian dari adaptasi kurikulum juga atau beda lagi? Ini komponen yang beda tapi saling dukung sih. Kalau adaptasi kurikulum itu fokusnya nyesuaiin di dalam konteks belajar akademik umum di kelas biasa. Nah, program kompensatorik ini program-program khusus yang tujuannya spesifik di luar itu. Tujuannya ya sesuai namanya, buat ngompensasi atau ngatasin kesulitan atau hambatan belajar gara-gara kondisi PDBK, atau buat ngembangin keterampilan dasar foundational skills yang mungkin belum dikuasai tapi penting banget buat mandiri sama berhasil belajarnya. Oh, jadi kayak intervensi tambahan gitu ya buat bangun fondasi atau ngatasin hambatan spesifik biar PDBK-nya lebih siap ikut belajar yang umum. Tepat sekali. Kalau kita sambungin ke gambaran besarnya, program kompensatorik ini perannya penting buat ngebekali PDBK dengan alat atau skill dasar yang mereka butuhin biar bisa ngakses kurikulum dan ikut penuh di sekolah sama masyarakat. Sumber materi ini ngasih beberapa contoh area program kompensatorik loh. Apa aja contohnya? Materi ini melompokinnya jadi beberapa area pengembangan. Pertama, pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi. Ini penting banget kan? Misalnya buat PDBK yang punya hambatan penglihatan, soal orientasi dan mobilitasnya. Atau hambatan pendengaran soal komunikasinya. Di dalamnya juga termasuk pengembangan persepsi bunyi dan irama. Itu diurai lagi jadi kemampuan deteksi bunyi, sadar ada bunyi, diskriminasi bunyi, bedain bunyi, identifikasi bunyi, kenal sumber bunyinya, sama komprehensi bunyi, paham arti bunyi atau bahasa. Kedua, pengembangan diri. Fokusnya ke skill mandiri sehari-hari yang praktis, kayak kemampuan ngurus diri sendiri, makan, minum, ke toilet, terus ngerawat diri, kebersihan, pakai baju, nolong diri sendiri di situasi simple, sama aktivitas harian lainnya lah. Istilah umumnya kan self-care, self-help, activities of daily living, ADL itu. Ketiga, pengembangan diri dan pengembangan gerak. Ini lebih ke aspek fisik sama motorik. Ada pengembangan motorik kasar, kayak jalan, lari, lompat. Motorik halus, ya nulis, gambar, pakai alat. Koordinasi gerak, keseimbangan, mobilisasi atau kemampuan gerak sama kekuatan fisik. Termasuk juga di dalamnya soal kenal dan pakai alat bantu gerak atau alat bantu lain bisa buat koreksi, bantu gerak, atau estetik. Dan keempat, pengembangan interaksi, komunikasi, dan perilaku. Nah, ini penting banget buat bisa ikut sosialisasi sama belajar.
Fokusnya ke skill interaksi sama orang lain, kemampuan bahasa dan komunikasi, termasuk pakai metode komunikasi alternatif kalau perlu ya, sama pengelolaan perilaku dan pengembangan sensori motorik. Ya, kerangka kerja yang diurai di dokumen ini tuh sangat terstruktur dan komprehensif. Bener-bener dari level sistem sampai ke praktek yang spesifik banget. Mulai dari jejaring dukungan makro yang ada ULD dan macam-macam pihak, turun ke alur layanan yang runut, identifikasi, asesmen, PPI, terus ke penyesuaian mikro kayak adaptasi kurikulum sama program kompensatorik yang detail banget. Nah, kalau gitu apa nih makna penting yang bisa kita ambil dari paparan kerangka ini buat Anda yang lagi coba pahamin dukungan PDBK di Indonesia? Yang paling kelihatan sih ya, adanya upaya buat bangun pendekatan yang berlapis dan sistematis buat wujudin pendidikan inklusif. Paling nggak ya secara konsep di dokumen ini. Ada dua penekanan kuat yang muncul terus. Pertama, pentingnya paham betul keunikan sama kebutuhan tiap PDBK. Ini diusahain lewat identifikasi sama asesmen yang cermat. Kedua, keharusan buat nyesuain atau bedain pengalaman belajar biar pas dan efektif buat PDBK. Nah ini lewat PPI, adaptasi materi dan metode, sama program kompensatorik tadi. Idealnya, semua ini jalan di dalam ekosistem pendukung yang kolaboratif. Terus adanya landasan hukum formal kayak UU 08 tahun 2016 sama peran ULD yang jelas, itu juga ngasih bobot ya sebagai kerangka akuntabilitasnya. Tentu. Kerangka formal ini kan ngasih landasan sama arah yang jelas. Tapi ya itu, seperti yang Anda singgung di awal tadi, paparan sedetail ini pasti otomatis munculin pertanyaan lanjutan yang penting banget. Sejauh mana sih semua komponen ideal di kerangka ini bisa diterapin secara efektif dan merata di lapangan? Mengingat kondisi sekolah, ketersediaan sumber daya, kapasitas SDM kan beda-beda banget ya di seluruh Indonesia. Betul banget. Dari uraian tadi, kerasa banget ya betapa pentingnya peran kolaborasi antar semua pihak yang disebut di awal. Orang tua, guru, tenaga ahli, ULD, masyarakat. Tanpa sinergi yang kuat, ya sistem sebagus apapun di atas kertas kayaknya bakal susah jalan optimal. Nggak diragukan lagi, kolaborasi itu napasnya. Selain itu ya, rincian soal asesmen yang mendalam, nyusun PPI yang individual, adaptasi kurikulum yang macam-macam, sampai ngadain program kompensatorik yang spesifik itu, semua itu kan secara nggak langsung nunjukin tingginya kebutuhan akan sumber daya, keahlian, sama pelatihan khusus buat para pelaksana di lapangan. Ya sekolah sama guru-gurunya itu. Nah, ini nih sebagai pemantik pikiran penutup buat Anda renungkan lebih lanjut. Setelah kita bareng-bareng bedah kerangka kerja yang ideal dan rinci banget ini, coba deh bayangin, kira-kira apa ya tantangan praktis terbesar buat mewujudkan sistem dukungan dan layanan kayak gini secara konsisten dan berkualitas di berbagai konteks sekolah dan daerah di Indonesia. Sesuatu yang mungkin nggak tertulis jelas di dokumen panduan ini, tapi nyata banget pas implementasi sehari-hari. Ini bisa jadi bahan refleksi atau eksplorasi Anda berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi pembahasan mendalam kita kali ini. Mudah-mudahan uraian soal sistem dukungan dan layanan pembelajaran PDBK berdasarkan materi yang Anda bagikan ini bisa ngasih Anda pemahaman yang lebih kaya dan terstruktur ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini.